Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Dan untuk paket kali ini dikirim dari Mas Devri Sutio yang berada di Desa Banaran, RT 01, RW 06, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Devri Sutio yang berada di Banaran, Malang, Jawa Timur, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan fisik terlebih dahulu. Ini untuk power supply-nya, seperti ini teman-teman. Nampaknya untuk power supply masih utuh. Selanjutnya untuk body display-nya seperti ini, sama aja, ini pun masih utuh. Untuk kasus kali ini, menurut informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini mati total. Untuk memperbaiki modul mesin cuci yang mati total, di sini kita harus fokus di area primer, teman-teman. Dan untuk area primer itu adanya di sini, area komponen-komponen yang tertanam sebelum trafo ini. Nah, jika nanti area primer ini bermasalah, pastinya untuk area sekunder tidak akan mengeluarkan outputnya. Dan di sini untuk memastikan di area primer itu ada masalah atau tidak, di sini saya gunakan sebuah bolam seperti ini. Teman-teman bisa gunakan bolam seperti ini dengan maksud dan tujuan tentunya untuk teknisi sudah paham. Jika nanti si bolam ini nyala terang saat saya colokkan, tuh pastinya ada yang short. Tapi jika si bolam ini nantinya nyala sesaat terus mati, berarti di jalur primer dan sekunder itu tidak ada masalah. Dan bisa teman-teman pasang seri menggantikan fuse. Dan coba saya colokkan, dan bisa teman-teman lihat untuk si bolam ini nanti nyalanya seperti apa. Saya kasih alas dulu biar lebih safety. Nah, seperti ini. Dan coba saya colokkan, teman-teman perhatikan untuk bolamnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bolam kali ini sementara tadi hidup sesaat. Dengan kondisi yang seperti itu, saya bisa pastikan di jalur ini tidak ada yang short. Dan untuk kasus seperti ini, kita harus mengurutkan jalurnya untuk tegangan 220 itu sampai mana. Di sini untuk mengurutkan jalurnya, tentunya kita harus membuka untuk cover belakangnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, dan kali ini saya sudah buka. Karena memang jalurnya itu ada di bawah sini, teman-teman. Nah, nanti kita urutkan jalurnya 220 itu sampai mana. Dan dari apa yang kita lihat di sini bisa kita perhatikan untuk jalur AC 220 itu masuk di test point ini, selanjutnya masuk ke sini, masuk ke elko utamanya di sini. Dari elko ini masuk ke IC PWM, dan kemudian di sini ada trafo. Dari trafo ini ada outputnya di area sekunder. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di jalur outputnya. Langsung coba kita lakukan pengukuran tegangan, dan saya colokkan kembali. Nah, terlihat untuk bolam sudah nyala sesaat. Kita pastikan 220 masuk di test point ini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 220 sudah masuk. Selanjutnya masuk ke dioda kiprok, harus terukur 300 volt. Kita ukur untuk di AC nya dulu, masuk ke dioda apakah nyampe. Dan bisa teman-teman lihat untuk AC 220 sudah masuk di dioda kiproknya. Selanjutnya output dari dioda harus terukur 300 volt. Coba kita ukur. Nah, di test point output dari dioda kiproknya sudah keluar terukur 307 volt DC, dan itu stabil. Selanjutnya langsung coba kita lakukan pengukuran di outputnya. Untuk outputnya di sini ada beberapa test point setelah trafonya di area sekunder. Untuk test point pertama di sini, nah untuk test point ini keluar 9 volt. Selanjutnya test point berikutnya
Nah, di sini 15 volt normal ya. Selanjutnya untuk touch point berikutnya ini ada 3 output. Nah, di sini keluar 27 volt. Ini agak janggal ya. Ya coba nanti kita telusuri untuk jalur 27 volt ini. Apakah benar ini harusnya 27 volt? Dari hasil percobaan berikut bisa saya pastikan untuk modul mesin cuci ini bukan mati total ya teman-teman, tapi lebih pasnya itu mati standby, karena dari hasil pengecekan yang barusan itu di area sekunder itu mengeluarkan outputnya, dan tentunya di area primer tidak ada masalah. Selanjutnya akan saya lakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini. Setelah melalui proses perbaikan lanjutan yang lumayan lama tadi teman-teman, dan saya sudah melakukan penelusuran untuk tegangan-tegangan output dari trafonya ini, ternyata tegangannya semuanya itu terukur normal, tapi untuk kali ini tuh modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon, dan indikator LED yang di sini tadi tuh nyalanya tuh hanya sesaat aja. Setelah sekian lama itu akan mati, dan jika ditekan tombol powernya tuh hidup dan tak lama kemudian mati kembali. Seperti itu untuk kasus kali ini. Dan alhamdulillah dari sekian proses ini ternyata sumber permasalahannya tuh ada pada kristalnya teman-teman. Di sini teman-teman untuk kristalnya. Nah, di sini untuk kristalnya itu berukuran 10 MHz, dan untuk kali ini kristal tersebut sudah saya lakukan pergantian. Dan setelah pergantian kristal tersebut, alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Di sini untuk menghidupkan masih saya gunakan sebuah bolam seperti ini, dan mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya setelah proses perbaikan. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat barusan untuk bolam nyala sesaat kemudian mati. Untuk indikator standby-nya nyala normal ya teman-teman. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya di sini. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Coba saya matikan. Dan untuk touchscreen normal. Dan untuk kode error PE ini karena tidak terhubung ke modul mesin cucinya. Dari sekian proses ini mungkin terkesan sepele, tapi apapun itu jika kita tidak melakukannya dengan super hati-hati bisa jadi akan menambah permasalahan baru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.